Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai metodologi penelitian kesehatan. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu penelitian. Penelitian adalah penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan cermat dan kritis untuk mencari informasi atau untuk membuat suatu penentuan tertentu. Kemudian ada etika penelitian dalam kesehatan. Etika adalah prinsip moral yang mengarahkan perilaku penelitian agar tidak membahayakan atau merugikan partisipan. Tujuannya untuk melindungi hak privasi dan kesejahteraan subjek penelitian. Kemudian ada prinsip etika dalam pengumpulan data, seperti menghargai otonomi, mengutamakan keadilan, memastikan kemanfaatan, dan meminimalkan kerugian. Kemudian ada etika dalam prinsip etika dalam publish hasil penelitian, seperti kejujuran dalam membuat laporan, penghindaran konflik kepentingan, dan kejujuran dalam kredit publik. Kemudian selanjutnya perumusan masalah dan hipotesis. Perumusan masalah yaitu di mana prosesnya dimulai dengan identifikasi masalah, yaitu celah pengetahuan atau isu yang memerlukan jawaban. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua tinjauan literatur awal yaitu memahami konteks masalah, kemudian yang ketiga penyempurnaan fokus yaitu mempersempit masalah menjadi spesifik, kemudian yang terakhir itu formulasi pertanyaan yaitu masalah menjadi pertanyaan penelitian jelas dan terstruktur. Kemudian pengembangan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban atau prediksi sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis dibangun berdasarkan teori, logika, dan temuan penelitian sebelumnya. Hipotesis biasanya dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Kemudian selanjutnya itu tinjauan pustaka dan kerangka konsep. Pentingnya tinjauan pustaka dalam penelitian kesehatan yaitu yang pertama menghindari duplikasi penelitian, yang kedua memastikan relevansi penelitian, yang ketiga menilai kualitas bukti yang ada, dan yang terakhir memperbarui pengetahuan ilmiah. Kemudian hubungan tinjauan pustaka dengan metodologi penelitian yaitu yang pertama perumusan hipotesis dan pertanyaan penelitian, yang kedua pemilihan desain penelitian, yang ketiga pengembangan instrumen dan pengumpulan data, dan yang terakhir interpretasi hasil. Baik, berikutnya ada kerangka teori dan kerangka konsep. Nah, kerangka teori ini berupa serangkaian konsep dan premis yang diambil dari teori ilmiah untuk menopang penelitian. Nah, kerangka konsep sendiri, dia berupa model visual yang menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Biasanya digambarkan dalam bentuk diagram panah yang menjelaskan arah hubungan seperti kausalitas, korelasi, dan lain-lain. Baik, berikutnya masuk pada jenis penelitian dan populasi atau sampling. Di sini ada beberapa jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama penelitian deskriptif, yang kedua penelitian korelasional, yang ketiga penelitian eksperimental, dan yang keempat penelitian kuasi eksperimental. Nah, jadi apa sih perbedaan dari keempat ini? Jadi yang pertama itu pada penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini dia itu menggambarkan atau menjelaskan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Nah, sedangkan kalau penelitian korelasional, dia itu menentukan tingkat hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih, dan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Nah, berikutnya ada penelitian eksperimental. Kalau penelitian eksperimental, dia itu mengidentifikasi hubungan sebab akibat atau kausalitas antara variabel bebas dan variabel terikat. Kalau penelitian kuasi eksperimental, dia itu sebenarnya sama, hampir sama dengan penelitian eksperimental, hanya saja perbedaannya tidak menggunakan pengacakan atau randomization dalam pembagian kelompok yang seringkali terjadi karena keterbatasan etika atau praktis. Nah, berikutnya ada populasi, di mana populasi ini dia itu merupakan seluruh individu atau objek yang memenuhi kriteria penelitian. Nah, untuk sampel sendiri, dia berupa sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Nah, berikutnya ada teknik sampling. Nah, teknik sampling yang tertera di sini ada dua. Yang pertama itu
probabilitas sampling, yang kedua itu non-probabilitas sampling. Nah, perbedaannya apa? Jadi kalau probabilitas sampling dia itu berupa teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan non-probabilitas sampling dia itu berupa teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama atau diketahui untuk dipilih. Baik, selanjutnya yaitu variabel dan skala pengukuran. Pada variabel penelitian terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel independen atau variabel terikat. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang dimanipulasi atau diukur untuk menentukan efeknya pada variabel lain. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang diukur untuk melihat efek dan dari variabel independen. Nah, pada skala pengukuran terbagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama nominal, merupakan klasifikasi data dalam kategori tanpa urutan, misalnya jenis kelamin. Ordinal, mengurutkan data berdasarkan peringkat, misalnya tingkat kepuasan. Yang ketiga interval, mengurutkan data dengan jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Dan yang keempat yaitu rasio, skala dengan urutan, jarak yang sama, dan memiliki nilai nol mutlak, misalnya berat badan dan tinggi badan. Nah, selanjutnya yaitu pengumpulan data dan kualitas instrumen. Pada metode pengumpulan data terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kuesioner, menggunakan serangkaian pernyataan tertulis. Yang kedua wawancara, mengumpulkan data secara lisan. Yang ketiga observasi, mengamati perilaku atau fenomena secara langsung. Dan yang keempat yaitu dokumentasi, menggunakan data yang sudah ada, misalnya rekam medis dan laporan. Nah, pada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas merupakan sejauh mana instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur, misalnya validitas isi dan validitas konstruk. Terus reliabilitas merupakan konsistensi dan stabilitas hasil pengukuran. Jika instrumen digunakan berulang kali, hasilnya harus konsisten. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.